Gadis itu sebenarnya memiliki ayah yang bernilai miliaran dolar. Namun saat keluar, dia sengaja berpura-pura miskin. Bahkan $15 untuk memperbaiki sepeda. Harus juga membiarkan pemilik toko mencatatnya di pembukuan. Sekarang, seorang wanita penjual buah menghentikan mobilnya secara sukarela. Untuk membantu gadis itu keluar dari situasi tersebut. Dia tidak hanya secara sukarela membayar perbaikan mobil gadis itu. Tapi dia juga mengatakan padanya bahwa dia tidak perlu mengembalikannya. Namun di luar dugaan, kebaikan seorang wanita akan mendatangkan kesejahteraan yang besar baginya. Setelah mengetahui wanita itu masih lajang, gadis itu meninggalkan informasi kontaknya. Ketika ayah tua itu bernilai miliaran dolar. Saat aku membawakannya dompetku, dia menyuruh ayahnya untuk mencarikannya pacar. Kualitas dan keindahannya tidak dapat disangkal. Pasti jenis yang disukai ayah. Tapi gadis itu tidak pernah berpikir seperti itu. Aku pergi ke tempat kencan. Butuh waktu lama bagi ayah untuk muncul. Bahkan sengaja berdandan seperti petugas pengantaran. Bukankah kamu bilang kamu sudah siap? Kenapa kamu memakai baju pengantaran seperti itu? Apakah kamu tidak membuatku kehilangan muka? Gadis ini, Anda tidak memahami hal ini, bukan? Saya adalah ketua grup Tuong Tin. Bagaimana Anda bisa menemukan seorang wanita dan menikah? Bagaimana menurutmu? Ternyata Dirjen juga menguji kualitas perempuan. Sengaja menerapkan rencana ini. Tirulah diri Anda sebagai pengantar barang. Berikutnya, dua orang duduk di kafe untuk berkencan. Direktur umum memperkenalkan dirinya kepada para wanita itu. Nama saya Fuong Hoi Tin. 53 tahun ini. Dan penekanan khusus. Saya hanya seorang pengantar barang dengan gaji 3.000 per bulan. Tanpa disangka, gadis itu menganggap dirinya tidak lebih berharga. Bicaralah dengan wanita. Ayah saya tidak hanya memiliki gaji yang rendah. Dan saya tidak punya mobil, rumah, atau tabungan. Benar-benar miskin sampai sejauh itu. Dengarkan ini. Direktur umum tidak bisa menahan diri dan menendang gadis itu. Peringatan itu meskipun Anda berpura-pura miskin. Harus ada batasannya juga. Akhirnya menemukan seseorang yang cocok. Apa yang harus dilakukan jika mereka tidak setuju? Di luar dugaan, wanita sama sekali tidak mempedulikan hal-hal tersebut. Saya tidak menanyakan pertanyaan ini. Itu benar. Saya peduli dengan kepribadian dan karakter. Kita semua memiliki lengan dan kaki. Hanya bekerja keras dan mencoba. Hidup pasti akan baik-baik saja. Nona Chen benar. Wanita ini sungguh berbeda. Gadis itu menganggap mereka berdua menarik. Pastinya ini menjadi salah satu hal yang tidak bisa dihindari. Kemudian sarankan agar mereka menggunakan waktu 3 bulan. Untuk memahami satu sama lain dengan lebih baik. Tanpa diduga saat ini, Direktur Umum telah memutuskan. Wanita adalah separuh lainnya yang dia rindukan. Tanpa menunggu 3 bulan, dia pun berangkat bersama wanita tersebut untuk mengambil akta nikah. Namun setelah mendapatkan akta nikah, wanita mulai menyesalinya. Bagaimana bisa begitu cepat? Seperti menikah dengan seseorang yang pertama kali Anda temui. Tapi tidak tahu. Langkah selanjutnya, sang general manager membuat wanita mengaguminya. Melihat wanita memakai sepatu hak tinggi memang tidak nyaman. Manajer umum segera membeli sepasang sepatu datar. Dan bantu dia mengganti sepatunya sendiri. Adegan yang mengharukan ini membuat wanita berpikir ulang. Tampaknya pernikahan tak terduga ini adalah tentang bertemu orang yang tepat. Namun ketika anak perempuan itu mengetahui bahwa dia telah menikah, jangan katakan sepatah kata pun. Segera menampar wajahnya. Karena sebelumnya dia seharga $100.000. Memaksa wanita menikah dengan Tuan Hoang tetangga sebelah. Sekarang lihatlah wanita menikah secara pribadi. Dia sangat tidak puas. Ketika saya mendengar wanita menikah dengan pria pengantar barang, seluruh keluarga segera mengubah warna wajah mereka. Menantu perempuan juga datang dan mengkritik perempuan tersebut. Tidak ada pemikiran untuk kalian berdua. Jangan mencari 1 sen pun dari pihak lain. Jelas ingin mereka hidup dalam kemiskinan. Nenek mendengarkan. Juga menampar wajah wanita. Mengutuk wanita karena tidak punya harga diri. Menjadi seorang pria saja bisa membawanya pergi. Dan mengatakan itu selama aku di sini. Perempuan tidak akan diperbolehkan menikah sesuai keinginannya. Tuan Li, ini ibumu. Ini anakmu. Saya menghabiskan 20 tahun seperti itu. Peliharalah anjing Anda sendiri. Saya membayar harga yang tidak sepadan. Tanpa diduga, wanita itu baru saja selesai mengemasi barang bawaannya dan turun ke bawah. Segera saya bertemu dengan Pak Hoang, tetangga saya, yang sedang merencanakan sesuatu yang buruk terhadap saya. Untungnya, dalam kemarahan, wanita itu memukul telinganya. Menyebabkan Tuan Hoang mundur. Biarkan saja. Namun hal ini tentu saja melukai jiwa wanita. Sekali lagi menyebabkan kerusakan. Ingin tahu itu di dunia ini. Apakah ada orang yang tulus padaku? Dia diam-diam berlutut. Ambil foto putri Anda ketika dia masih hidup. Saya menyesal tidak datang tepat waktu pada awalnya. Jika saya bisa datang 1 detik lebih awal, mungkin gadis itu tidak harus mati. Jangan menunggu lama. Manajer umum melaju di sebelahnya. Melihatnya sedih. Segera biarkan dia masuk ke dalam mobil terlebih dahulu. Dan menghiburnya. Jika Anda mengalami kesulitan, bicaralah pada diri sendiri. Saat menikah, saya akan mengambil tanggung jawab sebagai suami. Dengarkan ini. Di dalam hati wanita itu, dia merasakan perasaan hangat yang sekilas. Sumpah berbisik. Tentunya dia juga harus mengambil peran sebagai istri yang baik. Di sana, Nan Nan ke.
Di hotel dia magang. Menemukanmu pekerjaan. Besok, saya akan membawa Anda ke wawancara. Memiliki. Saya. Saya mungkin tidak. Mengapa tidak? Saya pikir Anda akan melakukannya. Ini persis seperti yang Anda katakan. Rumah yang Anda sewa. Anda tahu saya menyewa tempat ini. Baik robek maupun tua. Maaf. Ada tempat yang terlindung dari angin dan hujan. Saya sudah sangat puas. Mari kita berkumpul. Saya percaya. Hari-hari kita selanjutnya. Pasti akan menjadi lebih baik dan lebih baik lagi. Ya. Apa yang sedang kamu lakukan? Halo, saya di sini untuk wawancara. Apakah Anda sudah melihatnya? Ini adalah pintu masuk bagi karyawan. Wawancara. Naik ke sana dan naiki tangga. Terima kasih. Aku baru saja membersihkan lantai. Kamu telah membuatku kotor. Maaf. Saya ingin pergi wawancara di sana. Anda menunggu lantai mengering lalu pergi. Ah, oke. Karyawan baru sekarang. Sulit dipercaya. Yaitu benar. Tuan Lu benar. Huang Ha. Ada apa? Huang Ha. Saya hanya. Aku membelikanmu kue dan buah. Simpan untuk saat Anda lapar. Bagaimana perasaanmu? Apakah wawancaranya sudah berlalu? Saya belum melakukan wawancara. Jangan khawatir. Saya percaya kamu. Itu pasti akan berlalu. Dong. Ketua Dong. Itu tetap dia. Ketua Fong tidak bercanda, kan? Wawancara ini. Dan Presiden. Apa hubungannya satu sama lain? Selamat datang di wawancara di Hotel Tuong Tin. Selamat datang. Ini dia. Halo Miss Tran. Saya dari Tuong Tin Hotel. Direktur Jenderal Lutan. Anda bisa memanggil saya Tiu Lu. Nanti saat bekerja di hotel. Apakah ada sesuatu yang tidak nyaman? Tolong temukan saya secara langsung. Saya belum melakukan wawancara. Sesuai keinginan Anda. Sama sekali tidak diperlukan wawancara. Anda ingin bekerja di posisi apa? Administrasi. Meja resepsionis. Salah satu. Jika Anda ingin menjadi manajer, Anda bisa. Kamu belum bangun, kan? Jangan bercanda denganku lagi. Saya juga berharap saya belum bangun. Hahaha. Saya ingin mengajukan pertanyaan. Siapa orang di luar pintu tadi? Oh, itu kekasihku. Dia seorang pengantar makanan. Dia meminjam mobil temannya. Hari ini dia datang ke sini khusus untuk mengantarkan sesuatu kepadaku. Oh, apakah dia kekasihmu? Ada apa? Tidak ada. Untungnya saya bereaksi cepat. Jika tidak, pekerjaan itu tidak akan disimpan. Kalau begitu aku akan mengaturnya untukmu terlebih dahulu. Posisi manajer penerimaan. Lift pribadi di sini. Silakan. Kantor telah dibersihkan. Seseorang akan membimbing Anda. Manajer ini, tiba-tiba menjadi sangat antusias. Benar saja, jamur-jamur menyambutku. Kisah wawancara Mistran. Anda sudah membuat pengaturan, bukan? Itu benar. Saya tidak. Tidak ingin melihatnya. Menjual buah di hari yang panas. Ini menyedihkan. Anda baik kepada orang lain. Masih menggunakan namaku? Saya tidak. Apakah Anda takut dia memiliki beban psikologis? Tidak terduga. Anda juga cukup bersimpati kepada orang lain. Tidak bisa mengenalinya. Ada apa? Apa maksudmu? Biasanya aku tidak peduli padamu. Bukan kamu yang mengatakannya. Ini anak-anakmu. Aku sudah bilang padamu untuk pergi ke markas. Pergi bekerja di bidang manajemen. Anda menolak melakukannya. Harus lari ke hotel kecil ini. Datang sebagai magang. Anda membiarkan orang lain melihat. Banyak sekali lelucon tentang kita. Siapa yang berani mengejekku? Katakan lebih banyak. Saya tidak berpura-pura menjadi pekerja magang. Saya datang ke sini untuk mencari pekerjaan resmi. Siapa yang tahu? Hotel ini juga milik keluarga kami. Aigo, sangat menjengkelkan. Anda berbicara tentang keluarga kami. Pada akhirnya, berapa banyak aset yang Anda miliki? Tidak peduli berapa banyak harta yang dimiliki keluarga. Terakhir, bukankah itu semua milikmu? Aku hanya tidak peduli. Simpan saja pada Mistran. Perlahan khawatir. Saya harus pergi. Saya akan menjalankan bisnis saya sendiri. Pergi saja bawa piring, cuci toilet. Anak ini memiliki. Ah, begitu. Oke, saya akan segera ke sana. Bukan.
Pergi 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 pergi. Saya sedang sibuk. Bukan. Ini bukan aku. Foto saat dia masih kecil ya. Di luar dugaan, ayah saya tetap membawanya. Orang tua kecil ini. Betapa dia sangat mencintaiku. Ketua. Pekerjaan yang kuberikan padamu. Bagaimana penanganannya? Ikuti instruksinya. Semua selesai. Oke, bagus. Yang ini akan dipindahkan. Hal ini juga membuat Anda sengsara bukan? Saya berpakaian seperti ini. Tidak seperti. Apakah pemiliknya tinggal di rumah ini? Sama. Tapi ketua, Anda sebenarnya tidak berniat memberitahu wanita itu tentang identitas Anda yang sebenarnya. Apa identitas aslimu? Awalnya saya berpikir. Huang Ha datang kepadaku untuk meminta uang. Tapi sekarang, Huang Ha bukan orang seperti itu. Sampai sekarang, tiba-tiba aku memberitahunya. Dia akan merasa takut. Tidak serta-merta dapat diterima. Mohon tunggu sebentar. Temukan peluang. Saya akan menjelaskan lebih jelas padanya. Jelaskan dengan jelas padanya. Tapi ketua, apakah kamu terlalu sengsara? Ini adalah villa leluhur keluarga Wang kami. Pada saat itu, saya sukses dari sini. Sesungguhnya, villa leluhur ini, untuk keluarga Wang saya. Tempat dengan arti khusus. Tolong beri saya barang-barang itu. Kamu pergi dulu. Baiklah, tunggu sebentar. Aigo. Sertifikat rumah ini. Harus menyimpannya dengan hati-hati. Pastinya jangan biarkan Puong Ha melihatnya. Puong Ha. Oh, Tio Kuyen. Saya mendengar Anda menemukan pasangan hidup. Duduklah dengan cepat. Tapi kondisi sobat ini. Sayang sekali juga. Sebenarnya pembersihan ini. Juga cukup bersih. Ayo duduk dan minum sebentar. Menurutku. Serahkan pada Tuan Hua di rumahku. Perkenalkan seseorang kepadaku. Pria di perusahaan mereka. Bukankah orang itu lebih kuat? Tuan Fuang adalah orang yang sangat baik. Hanya saja kondisi ini agak buruk. Bagi saya sangat bagus. Kebaikan tidak berarti apa-apa bagiku. Bisakah itu dimakan? Begitu, aku mengikutinya. Harus menderita sepanjang hidupku. Tidak semua orang hidup di hari kerja. Selama dia bersedia melakukannya. Lalu kehidupan masa depan kita. Pasti akan menjadi lebih baik dan lebih baik lagi. Huang Ha. Mentalitas optimis saya. Saya tidak bisa belajar. Oh, jika kamu ingin meninggalkannya. Pria ini. Anda harus memberitahu saya. Perkenalkan beberapa orang kepada saya. Orang tua yang baik hati. Tio Kuyen. Oke, jangan marah lagi. Pergi ganti bajumu dulu. Ini dia. Mari kita menari di radio Tiongkok terlebih dahulu. Aku pergi dulu. Oke. Ya ampun. Rumah kecil ini dibersihkan oleh Puong Ha. Bersih dan rapi. Ini rumahnya. Halo, Ton Pong. Siapkanlah untukku sekarang. Aku berangkat bersama Puong Ha. Akui identitas saya. Oh Puong Ha. Hari ini kamu. Betapa cantiknya kamu memakainya. Apakah kamu siap untuk keluar?